Angela, tapi Esmeralda dan juga Hilda. Dua hero yang sangat kuat dari tim Geek Fam muncul. Daerah Link, Hilda, Esme. Daerah Link, Daerah Link. gimana? Oke sih, Daerah Link apalagi kan. Ini apa Lancelot? Oh, Karina sih, oh, Om. sorry. Karina sih. Masalahnya yang di depan dia nih. Tebel-tebel pisan juga nih. Oke. Dan semuanya ini ya, kalaupun mau ngeharas dengan kehadiran dari Angela, love heal-nya Yap. ya akan membuat dia tetap stay. Dia akan tetap farming dengan biasa. Ya. Bisa enak juga untuk nahan lane dan bisa miss kalkulasi dari tim Geek Fam ketika mereka muncul. Dengan apapun inisiasi yang ingin mereka lakukan, Angel akan selalu sigap. Global presence dari Angel dimanapun dia berada, dia bisa untuk melakukan a backup ataupun setup. Nih ada Kayes rupanya. Lope. Kali dia juga. Tuh halo. Kibi juga ya? Iya. Waduh. Ngumpul semuanya. Kumpul semuanya di sini ya. Asik. Tapi asik juga di sini Geek Fam. Punya satu hero dengan AoE yang sangat luas, area evac-nya Farsia. Burst yang mungkin dibutuhkan pula oleh tim Geek Fam karena Onyx bisa buying time-nya banyak banget nih. Dengan adanya Angela itu lagi Om. Ya, tapi di sini ya dari Parsia sendiri apakah cukup atau nggak cukup juga ya untuk pemberian damage-nya Feather Airstrike-nya dengan kehadiran dari Angela sendiri bisa ditabrak langsung. Ini bukan Yves yang bisa buat Karinanya slow untuk mendekat ke arah dari dia. Parsia otomatis dia berdiri di tengah dan hanya akan bisa selamat dengan Wings by Wings. Ya super burst kali ya, memfokuskan untuk gimana caranya nge-closing. Dan Farsia satu hero yang bagus untuk ofensif ataupun defensif. Sementara dari tim Onyx, wow, Balmond Band. Balmond Band kita ini tahu ya, nge-respect buat Hans. Ini udah kunciannya Hans nih. Kunciannya Hans. Di saat Balmond memang digunakan ya udah. Lane Order sedang tidak baik-baik saja itu. Wah. Ada lagi satu nih last bandnya. Apa itu? Bisa Apa? ke Xbox. Bisa Xbox. Ah. Sun pun bisa. Sun. Kalau aku sih Xbox ya karena kan Karina bisa kena slow-nya. Iya. Susah buat ke belakang. Tapi Sun kalau memang digunakan Karina akan menabrak cloningnya. Cloning ya. Atau Ya. itu Bentar. akan membuat kita bingung. Iya. Deh. Uh-oh. Halo. Ya ampun. Nah, ini dia nih. Hampir aja Imam detected lagi tadi tuh ya. Hampir tertangkap Basa tuh dicari warga Nimo, Mam. Balik nge-stream, Mam. Balik. Kagak re-stream, Mam. Mam. Nah. Ya sesuai yang membawa prediksi juga di sini ada Xbox Band. Yep. Wow. Yes. Karena Xbox salah satu ya soft counter sih, soft counter buat Karina ya karena Karina dia agak repot lah untuk mendekat sambil bisa damage-nya dari Xbox-nya masuk ke Karinanya sendiri. Ngegeseknya jadi nggak lancar ya Om kalau ada Xbox. Iya. Ini Dan- Gorland seperti apa lagi akan dibutuhkan ya, Om? One-one? Tapi kalau mereka ambil one obvious keluar. Weh, mainkan Bang Pior. Mainkan Bang Piornya yang mana nih orangnya? Mungkin di game ketiga, game kedua udah berubah, mungkin game ketiga berubah lagi nih. Waduh. Onyx. Waduh. Pior in, siapa Pior in. out? Bang Pior jadi caster ntar, Bang. Waduh. Jadi dah. Iya, udah latihan tuh kita. Wow. Oke, tapi dari tim Geek Fam, ini pilihan menarik sih, Chow. Siapa Buat ya? nutup siapapun yang mencoba untuk melakukan invasi, mau nge-set up pun, Onyx harus berpikir lagi dari Servit Lens menggunakan Karina bisa di stop nih sama Chow-nya. Oke, dan dua pick terakhirnya ini mau pakai Xavier lagi gak nih buat Onyx? Karena terbuka banget buat Melissa juga kalau mereka mau main marksman. Yap. Popol Kupa juga masih ada. Tapi Popol Kupa bakal susah sih buat lawan Parsia. Xavier dengan outrange-nya dia bisa ngasih damage lebih ke Parsia yang lagi diam memang ya. Dia nggak bakal bisa bergerak dengan Feather Airstrike. Let's see dua pilihan terakhirnya seharusnya sesuatu yang tebal. Yuzong ternyata. Dan Xavier. Xavier lagi. mereka nggak punya lockdown pasti loh dari tim Onyx. Wow. Ya, mereka bakal main Mengandalkan dari puppet string, puppet string ya sih, itu aja. udah. Yuzong mungkin Petrify ya. Petrify Yuzong. Sisanya ya udah. Oh, ada Xavier juga sebenarnya kan Mystic Field-nya. Oke. Mystic Field-nya kalau kena dengan skill yang lainnya ya bisa buat lingkaran lumayan 1,5 second immobilize di dalam sana. Cuma rada susah untuk ngepasin ya kan Om. Early Susah. game-nya juga. Kalau early-nya di sini Xavier butuh item. Iya, Tadi jadinya kan 15 menit 15 menit tuh. sebelum game berakhir. Ah, ah. Iya. Walaupun tadi dia udah membawa
Mystery Shop ya. Mystery Shop. Cuman itu kan dalam keadaan ya mereka memang dicecer habis-habisan. Kita nggak tahu di game kedua ini mereka seperti apa keadaannya. Ya apalagi mereka punya Karina ya. Jadi mereka punya Karina bisa melakukan ataupun bisa owning dan sangat cepat pula. Granger. Oh. Gue berpikirnya Jungle. ada magical damage lagi yang diambil untuk menjadi ini ya, tapi Buat Karinanya ya. buat Karina masalah sekarang masih 50-50 nih damage masuk ke arah tubuhnya. Baru ada DPS. Parsia, baru ada Esmeralda yang terus-terusan akan bisa memberikan damage yang akan masuk ke arah tubuhnya gitu loh. Oh, ya berarti dari Geek Fam mereka bakal main jauh sih. Feather Extract, Dead Sonata. Wah, nggak mau untuk di dive pula, tapi Iya. inilah dia game kedua dari Best of 3 Series antara Onyx Esports dan juga tim Geek Fam. Keduanya akan bersiap, jadi mari kita kasih semangat yuk. MPL Arena mana nih suaranya? Ini mereka ini ya dari kedua tim panas banget, semangat banget loh. Ih, untuk parah kedua timnya. banget. Semangat banget. Ini Pulung mau dadah-dadahin player dulu deh. Nah, di depan Pulung ada Boots, tuh ada Samo Hate, tuh ada Geek jauh tuh lagi di pojok. Kalau Pulung dadahin nggak kelihatan kan? Oh iya. Iya. Jadi inilah dia dari kedua tim akan berhadapan satu sama lain. Leg pertama 2-0 tapi ini ada tentunya Geek Fam punya gameplay yang sangat unik ya Om Wawa. Ya, gimana? Granger jarang sih kalau kita lihat satu-satunya tim yang bermain marksman Yap, sebagai jungle. Ya ini, Geek Fam. Geek Fam nih. Iya. Kari udah. Karina. Ya. Kari waktu itu. Sekarang udah. Sekarang Ranger. Nah, sekarang Granger. Oke. Ini dia waktunya, kita akan lihat aja. Bahkan untuk sekarang Parsianya menggunakan skin Phoenix yang itu yang saya sangat idam-idamkan. Tapi saya tidak punya. Oke. Buka dong, Lung. Tapi Raptor kali ini langsung aja pergi ke area yang berbeda karena udah ada invasi yang dilakukan tapi masih gagal. Oke, dan gengkingan juga terjadi di bawah ya ternyata untuk Boots-nya sendiri. Di mana dia masih sanggup untuk menangani dua hero sekaligus. Iya, dua hero sekaligus. Boots berada di area tersebut dan flicker, namun pasti gagal karena Parsianya masih berhasil kabur dari area tersebut, Bude. Iya sih, 1-1 ada pertukaran yang terjadi. Boots ditukarkan dengan Rapture. Tentu di sini Onyx Esports mereka mau bermain galak masuk ke area jungle melihat Hanstock berkutik Purple-nya sebagai sasaran utama bagi tim Onyx. Raptor Finns berusaha untuk melawan backup dan Purple berhasil untuk dirampok. Servit Lens belum berhenti di situ. Swan di area belakang digasak habis oleh Swan. Servit Lens mencoba untuk kabur saja, hanya saling mengganggu satu sama lain di area jungle. Yes, dan Purple buff-nya diambil, Om. Ya, Xaviernya yang main siapa? Drian sekarang. berubah cewek pakai Yuchong. Iya. Ya udahlah Onyx ya. Onyx lah ya. Onyx. Ya udah nih Onyx. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Iya, Mereka mau gimana terserah. mau pick Xavier ini game yang pertama nih Xavier yang di golden. Enggak Iya, bohong dong. enggak. Kita mau taruh di mid. Iya. Iya. Nanti sebentar lagi pindah lagi Om dia di jungle. Di jungle nanti Xavier habis ini. Gak ngerti lagi. Ya, tapi inilah dia turtle yang pertama akan menjadi objektif kah? Biasanya Geek Fam mereka melakukan setup dari area turtle-nya dengan cepat. Tapi kali ini dengan dari cewek di area atas dikecuk dengan The Whale Dragon ditutup oleh tim Geek Fam. Hans mendapatkan poin kill pertamanya, menambahkan pundi-pundi gold untuk itemnya. Oke, sambil menutupin juga purple buff yang hilang, memang ada estimasi waktu yang pastinya akan sangat terlambat sekali barusan. Ada Downy Light lagi yang hampir aja bisa menghilangkan nyawa dari Vince. Tertinggal dari sisi level, belum level 4 untuk Vince-nya, tapi di area dari Turtle udah ada Sirvetland. Langsung berbangun untuk bisa mendapatkan karena Turtle, tapi ternyata jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi nggak dikasih, dan sekarang pertempuran malah langsung berada di area atas, di area top lane, dan Renvia pun menghilang. Yes, Geek Fam bisa mencolong dari sekitar tanpa retri. Yes, hanya dengan Rhapsody tadi ya. Yes, tapi di sini kita lihat Vince dengan Fed yang memberikan damage yang besar. Sementara Servit Lens tumbang di area belakang harus ditukarkan dengan Hans. Mencoba untuk kabur, Wings by Wings dikeluarkan. Raptor mengejar dengan Samo HT menjadi korbannya. Sprint di pop up. Kombinasi antara tim Geek Fam untuk membalas inisiasi atau agresivitas dari Onyx Esports terbayar sudah. Wah, kena kapak tadi. Kepentung ya. Langsung kena Hilda dikejar. Masalahnya kalau kita mau adu sprint nama Hilda, ya udahlah. Oh, Mohon iya. maaf lahir dan batin. Dia lebih cepat. Mohon maaf. Dia lebih kenceng. Betul. CC-nya lebih tinggi. Ya tapi sementara waktu masih imbang sih dua-duanya juga ya. Tapi dari Geek Fam ya itu dia tadi. Kemenangan kecil ketika mereka berhasil untuk mendapatkan
turtle yang pertama. Yap. Karena turtle tersebut juga akan membagikan EXP untuk teman-teman yang lain. Gak hanya untuk Hansnya sendiri. Tapi untuk di game yang kedua kita yang sekarang, ini lebih cepat loh dari tempo playstyle-nya. Iya, terlihat Onyx kayak mereka nggak mau disetir-setir di game yang pertama. Samo Hate terkena tetesan dari Vince dengan Feather Airstrike-nya begitu tepat waktu dan tepat sasaran. Ngedapetin satu sama Hate tanpa bisa untuk ngeluarin flickernya. Dari Samo Hate mungkin itu nggak menyangka bahwa Feather Airstrike muncul di saat yang tepat. Yap. Nih dari bawah juga Swan menjadi sebuah batu halangan yang dimiliki oleh Burst. Karena sekarang dengan adanya harga yang masuk langsung ke tubuh dari Burst, ya bisa kan mereka bertahan sedikit lagi. Ada Tony Light juga, bantuan dari area berbeda. Namun satu player tersebut Burstnya berhasil langsung dimakan. Bahkan untuk kali ini Samo Hate tertinggal seorang di Rhapsody. Dan satu peluru terakhir masih bisa dikocek. Dan selamatlah sudah Samo Hate dari area tersebut. Ya, satu flicker menyelamatkan nyawa dari Samo Hate. Dan peperangan di area bottom lane itu nggak bisa untuk ditahan lagi. 3 member rotasi dari tim Geek Fam mencoba untuk mengambil alih dari segi turtle yang kedua. Black Dragon Smoke dimunculkan, cewek menuju lini belakang. Hans menjadi sasaran utama, tapi Feather Airstrike mengusir mundur dari pemain Onyx Esports. Zoning out maksimal, tapi Hans tak terselamatkan. Gak ada yang nge-stop, gak ada Renvi yang bisa untuk mundurin pemain dari Onyx Esports ataupun nge-lock. Enak banget cewek ngejarnya udah. Enak banget. Hanya tinggal Black Dragon Bomb. Hanya ada rondo untuk Ranger yang kabur dari tersebut. Nah, yes, dan nggak bisa kemana-mana juga kalau sudah ditempel seperti itu. Apalagi ketika pasif dari Yuzong ini udah mulai menyala juga. Yap. Pakai kok di area bawah, Downing Light keluar, cewek udah dimasuki dengan adanya harga cewek. Satu lawan banyak, nggak takut, semuanya dikastrak, semuanya dilawan. Mencoba untuk membalas Rapture di area depan sana. Dan Feather Airstrike juga muncul dari tim Geek Fam mencoba untuk melawan defense di area bottom lane-nya sekuat tenaga. Yap, logiknya adalah di Feather Airstrike ya kabur gitu loh. Dia masih di situ mantengin. Nah sekarang pertempuran akan kembali pecah harusnya. Ada Wings by Wing, tapi Vince-nya masih agak sedikit kebingungan. Bahkan satu player berhasil didapatkan, tapi mereka tidak punya wave minion. Yes, nggak bisa untuk mendapatkan satu turret di area bottom lane. Padahal banyak banget pick off yang udah mereka lakukan. Di menit kelima belum ada turret yang hancur. Tapi dari segi item ya udah saling mengejar. Yes, Guardian Helm sudah selesai untuk Servit Lance dari cewek sendiri. Ada satu buah War Axe, dan sedangkan yang paling penting adalah Fleeting Time yang dipegang oleh Samo Hate. Dia akan lebih sering untuk melakukan hard guard ke rekan-rekan yang lain, apalagi kalau berhasil untuk mendapatkan assist atau bahkan dengan point kill-nya. Sementara untuk Hans di sini, Hunter Strike 1 dan kita belum tahu itu bakal mengarah ke BOD atau langsung ke Melvick. Oke, tentu item akan segera dikomplitin, tapi Renvi baru aja nih ngedapetin Dominance Ice. Coba untuk bertahan lebih kuat lagi karena di area atas sudah terlihat ada pergerakan dari Onyx Esports. Mencoba untuk melawan setup, tapi Samo Hate tak bisa untuk nge-lock Renvi. Sementara di area tengah, Dian Flicker sudah dikeluarkan, dibalas dengan dari Downing Light, tapi lini belakang Servit Lance di mengacak-acak pemain dari tim Geek Fam. Wah, nih mereka unik banget loh. Dari Onyx mereka mulai mengacak-acak lagi karena sekarang udah ada sebuah sergap yang langsung dilakukan juga oleh cewek. Terpisah pula rupturnya seorang diri, bisa kan didapatkan, dia langsung kabur dari area tersebut. Tapi cewek membuat Esmeralda-nya, Swan-nya hanya bisa melihat dari kejauhan di mana turtle-nya akan langsung diambil oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Yes, Onyx mereka mau nge-snowball di game yang ini karena mereka belajar dari kesalahan di game yang pertama. Terlalu pasif membuat Geek Fam bisa bebas. Sementara di game kedua kita ada fun fact nih. Renvi jadi player dengan pool hero terluas, yaitu 16 unique heroes. Dan satu-satunya player yang bermain 3 role sekaligus di MPLID Season 9. Oke, MPLID Season 9 ya. Dan sekarang Raptornya oke, berhasil langsung kabur ke area belakang, tapi cewek dengan begitu darah-darah yang langsung menambah lagi dalam tubuhnya. Swan berhasil didapatkan. Mereka ingin lebih. Ada Renvi yang masih menggocek sana sini, sementara untuk Silverline masih jauh begitu bebas di area belakang. Samo Hate tertinggal, berusaha untuk diamankan. Geek Fam tak sanggup karena damage yang besar muncul dari tim Onyx Esports. Membuat Samo Hate berani maju lagi dan mencoba untuk dipanis Blinker, tak bisa untuk menyelamatkan Samo Hate. Berusaha untuk melakukan sebuah rotasi atau gocekan, tapi tak bisa. Dengan ada Downing Light pula, Jirian memberikan damage yang besar dari arah mid lane-nya. Buset, itu Langsung tutup Parsha ya. Langsung tutup ini. Kalau Yves itu langsung tutup toko tuh tadi. tutup toko tadi ya, tutup warung langsung dari tua bawah. Ada yang dibuka tapi. Nah, ini 515 M-Word ini akan segera hadir, teman-teman. pesta akbar tahunan dari Mobile Legends Bang Bang. One dengan skin terbarunya kemarin sudah digunakan pula. Tin Pop.
Ih, bagus pada. Aduh, pengen down Sirvet Lance. Udah ada Angela di dalam tubuhnya. Siap untuk melakukan team fight. Siapa yang akan menjadi korban pertama karena Raptornya masih begitu tebal untuk sejauh ini. Dengan Hemotika udah langsung keluar juga dilompatin. Satu paling Starmoon kena langsung ke arah Adrian, tapi Adrian mundur ke area belakang dan juga udah ada Push yang hadir dan juga memberikan damage ke arah dari Raptor. Renvi maju ke area depan, mau coba untuk langsung setup ke area mana? The Way of Dragon malah menjauhkan Samo HT. Berusaha untuk melakukan disengage dari Onyx Esports. Mereka nggak mau melanjutkan inisiasinya, sementara tim Geek Fam memperhitungkan segalanya. Gimana caranya Hans bisa farming secara bebas. Mereka berusaha bertahan dan ngeladenin Onyx Esports di area mid lane-nya. Oke, ini 1, 2, 3. Oh, main brawl sekarang ya. 5 hero ada di area mid loh. Ya, dan 5-5-nya ini akan menjadi makanan yang empuk juga ketika Xavier bisa melepaskan Downing Light-nya dan mengenai lebih dari 1 hero. Yap. Dan berulang kali juga Downing Light ini dikhususkan. Nyaris ya kalau memang di posisi yang sama tadi bisa jadi purple-nya keambil lagi. Iya. Siapa tahu. Kalau agak ke kiri sedikit Om ya. Kiri dikit lah ya. Berapa derajat? Waduh. Dikit ya, geser. Geser? Dikit. Iya. Oke. Kalau kata anak ini yang kalau baris selangkah aja. Selangkah. Selangkah ke kiri tadi ya. Wow, Downing Light lagi. Lagi. Terus. Dan karena Terus memang dia nembus ke belakang itu tadi yang kena Renvi dengan Vince. Yap. Dan Bus kali ini tertangkap. Sedikit lagi tersisa. Bahkan untuk Dan Sonatanya. 1 peluru terakhir masih miss. Dan masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Bus. Dan Busnya siap untuk melakukan team fight kembali. Yap, dua-duanya ini mau memenangkan dari area Lord-nya, mengakuisisi areanya perlahan, tapi pasti Swan ke arah lini belakang dari Onyx Esports, Downing Light. Nggak ada yang bisa connect, tapi Swan memborak-porandakan lini belakang dari Onyx, membuat Boots sendirian. Mencoba untuk berhadapan satu sama lain, Swan memakan damage terlalu besar, bertahan ke area belakang. Tapi inilah dia, Swan masih bisa bertahan dan kabur. Sementara Vince menjadi korban selanjutnya. Cewek mengarah ke arah lini belakang, Black Dragon Ball menyusul ke arah Hunt. Tapi dari Onyx Esports mereka masih mau lebih dengan Cewek yang masih bertahan dengan adanya Hunt dari sama hati. Cewek still survive. Menahan begitu banyak, tipis banget, tapi dia masih bisa selamat dan survive. Gak ngerti gue sama Cewek gimana cara mainnya. Gak ngerti sama sekali gue bawa. 1 kotak terakhir dan ternyata ada Angela yang berhasil juga untuk merasuk ke sana dengan hard guard. Gak ada 1 kotak bahkan tadi. Hanya ada sedikit darah yang dimiliki oleh Cewek. Berhasil dia mempertahankan hingga positioning yang sangat-sangat baik antara nahan atau maju. Membuat orang ragu untuk nahan atau maju pula gitu loh. 1 naga ya di depan sana ya. Dari Onyx ini Dania, ini tempo permainan yang sangat berbeda dimainkan oleh Onyx, di mana mereka sangat agresif semenjak awal permainan dan juga mereka berusaha untuk mengontrol, mendapatkan map dan mereka berhasil untuk mendapatkan semuanya. Ya, dan Geek Fam berhasil sih buat untuk mundurin Onyx dari sisi Lord-nya, tapi bayarannya tuh mahal banget. Dan permasalahan ini gimana untuk ngantin Cewek ya? Kayak banyak banget yang udah dikeluarin, tapi masih belum bisa untuk men-take down Cewek. Dan itu Downing Light kemana-mana sih. Kalau bukan ke Parsha ya udah ke Granger aja, ke Hans. Nih pokoknya masalahnya di dalam 1 garis mau dimanapun kalian berada, mau di belakang dinding, mau di mana juga, ya udah tembus aja di medan. Mungkin sesaat lagi akan ada sebuah momen yang menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan di game yang kedua kali ini karena di area yang berbeda. Cewek dan juga Swan yang masih melakukan fight. Udah terlihat posisi dari Vince. Ada burung dikejar naga dan juga Hans yang menjadi sasaran utama. Lompat ke arah berbeda. Furious dan pada Dragon dan semua dikeluarkan juga. Udah ada 1 player lawan menghilang dan itu adalah High Ground yang mereka juga oleh pemain dari King of Mighty. Sementara untuk Karina yang mulai maju ke bagian depan dan berhasil mendapatkan juga ke arah 1 player dari Geek Fam. ya, 2 member hilang dari tim Geek Fam membuat Onyx Esports terbuka sudah potensi mereka mengamankan Lord tanpa adanya kontes. Lord yang pertama di menit 12, Lord yang sudah ter-enhance akan sangat membantu Onyx untuk menembus ke arah inhibitor milik tim Geek Fam. Tapi di sisi kanan sana, walaupun ini Lord bisa diamankan, ada yang lagi dikejar-kejar. Samo HT harus berhadapan dengan Swan, tapi Swan yang memilih untuk mundur. Ini udah bukan pilihan yang tepat, nggak bisa untuk di-burst juga Samo HT nih Om. Agak berat untuk tim Geek Fam melakukan defense juga, walaupun ada Parsha. Yes. Tapi super dive dari Onyx Esports yang bakal bikin semuanya kewalahan. Itu Downing Light lagi dan lagi. 2 game, 2 purple buff, 2 Downing Light ya Om. Ya, dan pemandangan yang cukup langka di mana Angela yang mengejar Esmeralda. Iya, di mana-mana biasanya. Esmeralda yang ngejar. Nah, itu dia. Ngejar dibalas Om. Ngejar dibalas juga ya. Tapi Memang. dari Onyx ini mereka damage-nya dalam banget ya. Magic Shoes, Enchanted, ini cooldown udah dapat. Clock of Destiny, Lightning Transient juga. Dan itu buat Rian seorang diri. Yap. Nih, pertempuran antara Cewek dan juga Swan ya udahlah ya.
Ini pasti akan sangat-sangat lama sekali. Barusan ada Renvi yang langsung hadir, berhasil mendapatkan karena dari cewek punggungnya ditendang masuk ke dalam inner turret lewat Way of Dragon. Dia sendirian di area bawah dan Geekfam memilih untuk menanggulangi lini bawahnya dulu tuh. Terlihat sendirian dari minimap pun Onyx Esports mereka bertumbuh di area top lane bersama adanya Lord, tapi dengan Feather Airstrike mengusir mundur Lord, menyapu bersih dan inhibitor akan berdiri teguh. Nih, satu player tadi ceweknya 5 loh. 5 betul. Kalau enggak dia bakal ya tetap di sana. Curse touch-nya aktif. Yep. Terus juga masih bisa mainin Dragon Tail-nya sendiri. Dan masih untuk di Lord yang pertama sih tadi, jadi masih stabil mungkin buat Onyx-nya, gak mau terlalu terburu-buru juga. Yap, barusan ada shock terapi lagi ya dengan Donic yang langsung dikeluarkan. Ada Mystic-nya juga langsung connect. Tapi barusan Burst-nya dengan Way of Dragon guna untuk langsung menjauhkan aja. Tapi Renvi berhasil selamat sejauh ini walaupun udah retribusi, ada pelan di retribusi dalam tubuhnya. Ia mungkin udah memberikan efek bakar yang begitu menyakitkan. Donic like-nya again and again berhasil mendapatkan karena satu player yang dimiliki oleh Geekfam dan Vince menjadi korbannya. Ya, di ujung rumah udah masuk ke dalam base tapi dia tak bisa selamat. Nyaris saja dia bisa bertahan tapi tidak. Ada Drian dengan kekeran maut, headshot Vince pun hilang. Oke, dan ya mungkin itu keunggulan dari Xavier yang sekarang dengan global damage yang bisa diberikan oleh dia juga. Ngitungnya tepat banget, tapi sekarang perhitungan dari Geekfam dari Renvi rupanya tidak tepat. Maju terlalu jauh dari rumahnya. Onyx Esports menangkap dan terus-menerus untuk memberikan pressure dari arah bottom lane. Ada Samoat yang melakukan split push di area tengahnya, udah diusir pula. Tapi Hunter tertangkap di area atas. Waduh, sakit banget loh itu Doni Light. Coba lihat, sekarang ceweknya berhasil menjadi abang-abangan yang langsung mengusir mundur 3 player sekaligus dilompat dengan Valistarmu. Tapi ceweknya mendapatkan darah yang begitu banyak juga dengan pasif yang dia miliki. Belum lagi dengan Love Heal yang dimiliki oleh Angela. Semakin-makin sekarang. Iya, dan semakin-makin Vince lagi mau mendekat, mau keluar dari base, kena Downing Light. Balik lagi, ngisi darah lagi ya kan. Karena sekali kena ke dia ya, itu 1800 sampai dengan 2100-an damage yang diberikan oleh Downing Light sendiri. Dan kontrol map dari Onyx yang dari sekarang belum bisa ditembus oleh Geekfam. Ya, 3 lane-nya masih berdiri teguh dan kokoh. Nggak ada satu turret pun yang hancur di tangan Geekfam di game yang kedua ini. Mereka mengontrol laningnya dengan Angela yang bisa nge-split juga. Dia dengan mudah join the fight. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series 68% ke tangan Onyx Esports. Tapi tentu Geekfam masih punya kesempatan 32%, itu angka yang cukup besar untuk game ini, Om. Yes, masih ada kesempatan selama bukan Lord yang sudah evolve ya, yang diambil oleh kedua tim ini, karena itu menjadi Lord penentu juga. Dan dari base turretnya ini masih sama-sama berdiri juga, masih tetap sama, cuman ya bedanya adalah dari Onyx mereka punya 2 hero yang punya global presence. Satu Angela, yang kedua adalah Xavier juga. Jadi mereka nggak perlu terlalu mendekat, dan dengan kehadiran 3 hero aja ini sudah cukup menakutkan. Mungkin dari Boots ya, kita tahu ini adalah hero yang kuat dari landing phase, tapi dia bakal sulit untuk melakukan team fight. Namun sejauh kalau kita lihat kerjasama dari Onyx, Boots selalu ada cover dari belakangnya, yaitu adanya Angela dan juga adanya Downing Light yang diberikan. Jadi damage-nya bakal sangat cukup sekali, dan juga dia memiliki defense yang luar biasa. Yep, dan siapapun sekarang nggak bakal ada yang mau mendekati juga ke arah Boots ya. Nggak bakal ada yang mau, karena tadi efeknya pun udah terlihat. Dimana Chow udaranya separuh, tapi udah dengan status step yang milikin. Sekali tubruk, hilang. Ini ada pancingan sih. Ini bakal terpancing atau enggak tim Geekfam karena Lord sudah tinggal 2 bar saja. Raptor maju ke area depan, Swan dan Renvi menyusul dari area samping yang nge-flank, mencoba untuk mencari di mana berada Drian, mencoba untuk difokusin tapi lini belakangnya Downing Light keluar, harus menjadi korban pula karena digasrak oleh pemain dari Onyx Esports. Mencoba untuk menuju ke area lini belakang. Renvi masih dengan immortality-nya, Raptor masih bisa selamat ngibrit untuk menyelamatkan dirinya, sementara immortality pecah, Renvi pun tumbang. Wow, 3 player berhasil diambil lewat sebuah bait yang memang mereka rencanakan, yang mereka memang lakukan. Walaupun ada 2 bar HP Trista dari Lord, itu nggak apa-apa. Mereka berfokus ke keadaan yang berbeda. Dimana untuk sekarang ada Free, ada Wings by Will langsung dikeluarkan juga oleh Vince. Burst-nya nggak berhasil untuk memberikan damage juga ke arah dari Raptor. Dengan adanya 1 katapult masih bisa dihilangkan dengan 1 lagi pergerakan. Feather Eye Strike yang langsung ditabrak ke bagian depan. Bahkan Raptor yang seorang diri gak bakal mampu untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan dari Onyx Esports. Bisa aja mendapatkan game yang kedua sekaligus mendapatkan upper bracket untuk mereka. Wow, inilah dia Onyx Esports 2-0 kembali mereka hasilkan. Dan
ini